Awal film ini menceritakan kisah tentang pengantin baru, dia John dan Jenny Gorgan yang pindah dari Michigan ke Florida Selatan setelah pernikahan mereka. Melarikan diri dari musim dingin yang brutal dan bekerja menjadi reporter di surat kabar yang berbeda. Hari itu di Florida, Jenny mengantar suaminya untuk melamar kerja menjadi reporter. Berkat dukungan dan doa dari istrinya, John berhasil melewati wawancara kerjanya dengan baik. Dan dia dengan sangat gembira memberitahu istrinya bahwa dia akan mulai bekerja dan ditempatkan sebagai penulis obituary. Di rumah, John keluar rumah untuk mengambil koran. Masing-masing membaca artikel di surat kabarnya. Dan John membaca artikelnya untuk pertama kali. Saat dia sedang membaca, Jenny istrinya menyinggung kapan mereka akan punya anak. Dan ucapan istrinya itu masih John pikirkan hingga Sebastian teman kerjanya memberikan saran. Sebastian menyarankan untuk lebih dulu mengadopsi anjing sebelum punya anak. Menurutnya mengadopsi anjing bisa menguji kesiapan pasangan untuk membesarkan sebuah keluarga dan saran itu pun langsung diterima oleh John. Keesokan harinya, John mengajak Jenny ke suatu tempat. John menutup mata Jenny dan memberinya hadiah ulang tahun sebuah anak anjing jenis Labrador yang lucu. Jenny tentu sangat senang saat melihat anjing-anjing itu sangat luluh terhadapnya. Dan akhirnya mereka berdua memilih satu dari anjing-anjing itu untuk diadopsi. Setelah tinggal bersama, Jenny harus meninggalkan John dan anjing barunya untuk pergi mengurusi sedikit masalah. John mengantar Jenny ke bandara dan berpisah di tempat parkir. Lalu John bergegas untuk pulang lagi. Di perjalanan pulang, anjing itu mulai menampakkan kelincahannya. Hari itu juga John tak sengaja mendapatkan ide untuk menamai anjingnya dengan nama Marley saat dirinya sedang mendengarkan lagunya Bob Marley. Tiba di rumah, John bingung karena ada banyak orang dan polisi berada di depan rumah tetangganya. Saat ia tanya, ternyata tetangganya ada yang kerampokan. Nah, kekacauan mulai terlihat di sini, cok. Marley tak sabar saat akan diberi makan oleh John. Dia menumpahkan sendiri makanannya hingga berserakan di lantai. Dan langsung menghabiskan makanan itu. John cukup terpukau dengan kemampuan makan Marley. Malam pun tiba. John meletakkan Marley di garasi tapi tak bertahan lama. Marley terus menggonggong dan tak ingin tidur di tempat itu. John pun mengajaknya ke kamar dan saat pagi, kamar sudah sangat berantakan. Beleguk si Marley dikasih enak ngelunjak. Hari itu turun hujan lebat disertai petir. Tapi John harus pergi untuk menjemput Jenny di bandara. Dia meninggalkan Marley sendirian di garasi lalu segera pergi. Saat pulang, Jenny yang tak sabar bertemu dengan Marley mendengar gonggongan Marley sangat keras di garasi. Dan saat dibuka, "Hai Marley, cicing atuh tong pabalatak ieu ih." Jenny langsung menggendong Marley dan menganggap Marley hanya ketakutan saat ditinggal pergi. Scene pun berpindah. John bertemu dengan Sebastian di pantai. Saat sedang mengobrol, dua wanita mendekati Marley karena mereka suka dengan wajah lucu Marley. Ketenangan itu pun hanya berlangsung sebentar setelah Marley melihat segerombolan burung di tepi pantai. Sontak, John, Sebastian, dan dua wanita ya pokoknya itu mah langsung ngejar Marley. Untungnya ada seorang penjaga pantai membantu menangkap Marley. Dia juga langsung mengingatkan John untuk menjaga anjingnya jangan sampai buang air di pantai atau pantai nanti akan ditutup. Di rumah kekacauan masih berlanjut. Marley mengambil pakaian dalam Jenny dan membawanya kabur. Tingkah nakal Marley tak berhenti walaupun dia kini telah tumbuh lebih besar. Jenny yang selalu mengajaknya jalan-jalan juga mulai kewalahan. Di sisi lain, John di kantor sedang berhadapan dengan atasannya. Dia mendapat keluhan atas kinerjanya. Hal itu pun cukup membuatnya pusing. Ditambah tingkah kacau dari Marley memaksa mereka untuk mengikuti kegiatan kepatuhan anjing. Mereka menemui instruktur bernama Miss Cornbrook dan meminta bantuannya agar Marley anjing mereka bisa menurut dan tak bertingkah brutal. John meminta Jenny untuk menemani Marley dalam pelatihan itu tapi tak berhasil. Saat John menggantikan posisi Jenny, hal yang sama pun terjadi dan akhirnya mamam geli aing gitu.
Karena kesal, akhirnya Mrs. Cornwall pun mengusir Marley dari tempat pelatihan. Kejadian memalukan tadi membuat John dan Jenny membawa Marley untuk melakukan neutering. Naon sih? Nah, pokoknya etalah. Demi kebaikannya dan juga membuat efek sedikit mengekang perilaku Marley yang gaduh. Tapi perjalanan itu gagal karena Marley hampir kabur. Dia mencoba melompat dari jendela hingga membuat lalu lintas macet. Kita beralih dari Marley ke John yang sedang berada di kantor. Kini dia berhadapan lagi dengan atasannya. Dia sedang menunggu hasil tulisan. John kira tulisannya akan ditolak lagi, tapi ternyata tidak. Atasan sangat menyukai tulisannya itu, dan cerita yang ia tulis itu adalah pengalaman atau bisa disebut cerita keseharian keluarganya yang penuh dengan peristiwa mencengangkan si Marley. Dia diminta untuk terus menulis kesehariannya dan malapetaka yang dibuat oleh Marley membuatnya tak pernah kehabisan topik untuk ditulis. Semua hal yang sudah mereka lewati ditulis dengan detail oleh John. Hingga suatu hari saat John merasa hidupnya sudah cukup sempurna, John berpikir jika untuk apa mempunyai anak. Ai mana cager John? Pemikiran John dibantah oleh Jenny. Dia sendiri sangat ingin menjadi seorang ibu. Di pantai mereka berdua membicarakan bagaimana caranya mereka bisa cepat memiliki anak. Tak ingin berdebat dengan istrinya, John pun mengiyakan permintaan Jenny yang ingin memiliki anak. Tanpa basa-basi lagi, let's go. Keesokan harinya, John kembali berbincang dengan Sebastian. Jenny menelpon dan menyuruhnya untuk cepat pulang. Tiba di rumah, John dikagetkan dengan kejutan bahwa Jenny kini berhasil hamil. I'm pregnant. Info jika istrinya hamil juga ia sampaikan kepada atasannya. Atasan memberinya bocoran jika biasanya ibu hamil akan lebih sensitif, maka sering-seringlah memberinya hadiah. Saran itu langsung John lakukan. Dia pulang dan membawa perhiasan untuk Jenny. Tapi nyaho ya tersalah deui ieu mah. Marley mengambil kalung itu dan tak sengaja menelannya. Dan dengan sangat terpaksa, John harus menunggu Marley buang hajat dan mencari kalung itu. Gila pisan. Di usia kandungannya yang menginjak 10 minggu, John mengantar Jenny ke dokter kandungan. Saat dicek semua masih baik-baik saja, tapi tak lama setelah itu si perawat tak merasakan detak jantung si jambang bayi. Dia nampak panik lalu memanggil dokter dan benar, Jenny dinyatakan keguguran dan menyarankan pasangan itu untuk mencobanya lagi 2 bulan ke depan. Jenny sangat terpukul akan hal tersebut. Di perjalanan dan sampai di rumah, Jenny hanya bisa diam dan akhirnya menangis. Tak ingin putus asa, John mencoba membuat suasana hati Jenny kembali baik dengan mengajaknya honeymoon ke Irlandia. Hari H keberangkatan, John dan Jenny memanggil perawat anjing karena Marley akan mereka tinggalkan. Dan kekacauan sudah dimulai saat John dan Jenny meninggalkan rumah. Perawat anjing benar-benar kewalahan dengan sikap Marley. Rumah berantakan, selalu menggonggong saat ada petir dan merusak sofa. Sedangkan di Irlandia, John serta Jenny mencoba menikmati bulan madu mereka. Saat bulan madu selesai, perawat binatang langsung pergi meninggalkan mereka dengan sangat kesal. That's not a dog. That is evil with a dog face that is humping it. Marley, stop that. Hingga 9 bulan pun berlalu. Di malam hari, Jenny kontraksi melahirkan. Dan Marley ditinggal sendirian di rumah sampai pagi tiba. Saat John pulang, ia langsung memperkenalkan Marley dengan anaknya Patrick. Walaupun sudah memiliki anak, Jenny masih setia dengan pekerjaannya menjadi seorang reporter. Mereka berdua sepakat akan selalu bergantian untuk menjaga Patrick dan Marley. Mereka pikir hidup mereka berdua sudah cukup aman dan damai, tapi tidak setelah tetangganya mengalami kerampokan lagi.
Perutnya ditusuk dan hal itu cukup membuat John khawatir. Ia pun memutuskan untuk membeli rumah baru. Memang sedikit mahal, tapi keamanan di sana sangat terjamin. Di rumah pun ia langsung memberitahu Jenny jika ia mendapatkan rumah yang cocok, tapi dibantah karena menurutnya mereka belum butuh, ditambah Jenny hamil lagi. Tokcer bener. Jenny juga menambahkan setelah melahirkan anak keduanya nanti, dia akan fokus menjadi ibu rumah tangga dan tak ingin ada yang membantunya. Sekarang yang berpenghasilan pun hanya John, dan dia berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya termasuk pindah rumah. Di kantor, ia meminta kenaikan gaji kepada atasannya dan diterima dengan syarat dia harus menjadi karyawan tetap di sana. Hal itu pun akhirnya bisa John wujudkan. Kini keluarga itu sudah pindah ke rumah baru. Kegaduhan di pagi hari pun mulai mereka rasakan. Menjadi orang tua dengan 2 anak dan 1 anjing yang membagongkan. Sekarang amarah Jenny benar-benar meledak saat Marley merobek sampel kain tirai untuk kamar anaknya. Dia dengan kasar dan meminta suaminya itu untuk mengurus kenakalan Marley. Saat amarah Jenny sudah padam, rumah kembali tenang, anak-anak juga sudah tertidur dan Jenny akan beranjak istirahat. Marley memulai aksinya lagi. Pagong aja dong si Marley cicing atau gimana ya, Mimin ikut gregetan gitu loh. Dan amarah Jenny benar-benar tak bisa dikontrol lagi. Dia menyuruh suaminya untuk mengusir Marley dari rumah. John sendiri yang merasakan stresnya sang istri mengajak Marley ke apartemen Sebastian, meminta teman baiknya itu untuk merawat sebentar Marley. Hingga ia turut senang ketika tahu temannya itu mendapatkan pekerjaan lain yang cukup bagus dan harus berhenti dari pekerjaannya yang sekarang. Malam pun tiba. Jenny sadar jika mengusir Marley bukan hal yang benar. Marley bagian dari keluarganya dan Jenny menyadari itu dengan kepala dingin. Dia meminta maaf kepada suaminya karena telah bersikap demikian. Itu semua dilakukan karena sudah stres. Dan beberapa tahun kemudian saat anak ketiganya lahir, keadaan mereka mulai membaik. Mereka dengan sangat bahagia bermain di kolam renang dan tiba-tiba telepon pun berbunyi. Hello? Jenny yang penasaran langsung bertanya pada suaminya dapat telepon dari siapa. Dan John menjawab dari seorang editor. Dia menawari John pekerjaan lain dan John ternyata menerima tawaran itu. Ia iri dengan Sebastian yang dipekerjakan oleh The New York Times. Dia tidak puas dengan pekerjaannya sekarang. Sepulang dari kantor dan berdebat tentang pekerjaan yang membuatnya jenuh, John mengajak Marley jalan-jalan ke pantai. Dia merasa jika kini saatnya Marley merasakan kebebasan seperti anjing pada umumnya. Tapi ketika Marley mendapat kebebasan itu, ia malah melanggar peraturannya. Marley buang air besar di pantai dan terpaksa ia harus mendapatkan sanksi. Kesal karena sikap Marley yang tak kunjung berubah, mereka berdua pulang. Tapi situasi kembali membaik ketika seluruh keluarganya memberikan kejutan ulang tahun untuk John. Setelah acara selesai pun Jenny memberikan izin untuk menerima pekerjaan barunya sebagai reporter. Ia juga bisa mengucapkan salam perpisahan dan juga rasa terima kasih setelah bekerja cukup lama di kantornya. Setelah bekerja di Philadelphia Inquirer, John dan keluarga pindah ke rumah yang lebih luas. Ia pindah ke sebuah pertanian di pedesaan Pennsylvania. Awal kepindahan mereka masih terasa menyenangkan. Salju juga turun di tengah kehangatan keluarganya. Tapi beberapa waktu kemudian, John mulai tak nyaman dengan pekerjaannya menjadi reporter. Dia menerima keluhan dengan tulisannya yang masih menjurus ke profesinya dulu. Atasan tidak menyukainya dan menyuruh John untuk memperbaikinya lagi. Karena kesal, ia pun memutuskan untuk pulang. Sampai di rumah, John langsung bergabung dengan anak dan istrinya yang sedang bermain dengan Marley. Saat hari sudah semakin sore, mereka pun masuk dan ia melihat ada sesuatu yang aneh dengan kondisi kesehatan Marley. Dia berjalan lambat dan kakinya gemetar. Ketika makan malam selesai dan bercekcok sedikit dengan Jenny karena pekerjaannya, Marley buang angin yang tandanya dia ingin buang hajat.
John pun langsung mengajak Marley untuk keluar, tapi baru ditinggal sebentar Marley sudah kabur. Anak-anak yang menunggu di dalam rumah pun juga ikut khawatir. Patrick yang sudah beranjak besar mulai mengungkapkan pendapatnya jika anjing biasanya akan pergi menjauh dari tuannya ketika akan mati. Dan mungkin hal itu kini terjadi pada Marley, namun Jenny membantah bahwa hal itu tidak akan berlaku bagi Marley. Di sisi lain, setelah mencari cukup jauh, akhirnya John menemukan Marley sedang tergeletak di bawah pohon. Khawatir dengan kondisi Marley, John pun langsung membawanya ke dokter hewan dan hal buruk telah menimpa anjingnya itu. Ususnya terpilin karena kebiasaan Marley yang memakan makanannya dengan sangat cepat. Dokter akan segera memasang pipa agar Marley akan lebih mudah membuang gas tubuhnya dan memperingatkan John untuk jangan sampai Marley seperti itu lagi karena kemungkinan selamat akan sangat kecil. John dengan sangat yakin meminta kepada dokter agar menyembuhkan jagoannya itu karena Marley sangat amat berharga bagi keluarganya. Setelah pulang dan tiba di rumah, Jenny sudah menunggu kedatangan John sambil membaca ulang semua artikelnya di koran. Supaya istrinya itu tidak khawatir, dia mengatakan kepada Jenny jika Marley akan segera pulang dan baik-baik saja. Dan keesokan harinya John langsung mendapat telepon dari dokter hewan. Dia mengatakan jika Marley sudah sembuh dan dapat pulang ke rumah. Sekarang juga Marley sudah bisa berlari seperti biasanya dan menunggu kepulangan Patrick dan Connor dari sekolah. Scene berpindah saat John dan teman kantornya sedang berbincang di jalan. Tak disangka John bertemu dengan Sebastian yang sudah lama tak ditemuinya. Mereka pun langsung melepas rindu, menjelaskan kegiatan baru mereka masing-masing. John bahkan memberikan foto keluarganya dan dengan Marley yang tetap nakal. Kebiasaan buruk Sebastian yang suka gonta-ganti pacar juga tak hilang walaupun sudah lama tak bertemu. Ketika John sampai di rumah, tak ada siapa-siapa dan hanya ada Marley yang sedang memakan sesuatu di tong sampah. John yang sudah merasa waktunya dengan Marley tak akan lama lagi mengajak Marley jalan-jalan. Dia duduk dengan tenang bersamanya dan menenangkan Marley. Hingga saat malam tiba, hal buruk yang sudah John kira terjadi. Sakit yang diderita Marley kembali lagi. Dia tidak mau tidur bersama dengan anak-anak seperti biasanya, dan hanya mau tidur sendirian di lantai. Sampai pagi Marley tidak ingin bergerak dan hanya ingin rebahan. Keluarga itu pun hanya bisa pasrah dan untuk Patrick yang sudah tahu Marley akan meninggalkannya hanya bisa menangis. Tak perlu basa-basi lagi, John langsung menggendong Marley, ia masukkan ke dalam mobil dan ia bawa ke dokter hewan lagi. Tapi sesuai perkataan yang pernah dokter itu bilang, Marley tidak akan pernah selamat jika melakukan operasi sekalipun. John hanya bisa diam pasrah. Ia pun menelpon Jenny untuk memberitahu keadaan Marley yang sudah tidak bisa ditolong lagi. Sebelum Marley benar-benar pergi meninggalkannya, John menemui Marley. Dia mengatakan semua rasa sayangnya kepada Marley dan mencabut semua omongan kasar yang sudah ia umpatkan kepadanya. Marley pun hanya bisa menatap John yang berbicara. Lalu kemudian dokter datang membawa cairan yang akan disuntikan untuk membuat Marley mengakhiri penderitaannya. Bukan hanya John yang merasa kehilangan Marley. Jenny dan Patrick pun sama. Di tempat yang berbeda mereka berusaha mengingat semua kenangan yang pernah dilalui bersama dengan Marley. Dan tiba di rumah sebelum Marley dikebumikan, anak-anak menyampaikan salam perpisahan kepada Marley. Bahkan untuk Jenny, ia pun memberikan kalungnya untuk kenang-kenangan. Lalu film pun berakhir. Dari film ini kita bisa belajar bahwa anjing sebenarnya tidak perlu mobil mewah, rumah besar, atau pakaian mahal. Untuk sebuah potongan kayu saja dia tidak masalah. Yang paling penting bahwa sayangilah dia dan dia juga akan menyayangimu.